Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda serta anak-anak kelas 4 SD ITA Syukriyah yang sangat luar biasa sekali, sukses dan sehat selalu untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini. Baiklah ayah bunda serta anak-anak semuanya, untuk keberkahan belajar kita pada pagi hari ini, kita buka pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, silakan menyimak materi video tentang poster berikut ini. Anak-anak kelas 4 SD ITA Syukriyah yang soleh dan solehah, cerdas dan berprestasi, mata pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini kita akan membahas materi tentang poster. Sebelumnya Ustadz akan membacakan kompetensi dasar serta tujuan materi yang akan kita pelajari terkait tentang materi poster ini, yaitu kompetensi dasarnya membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama atau berbeda. Sedangkan tujuan belajar kita mempelajari materi tentang poster ini adalah ada 3. Yang pertama, siswa dapat mengetahui teks petunjuk visual. Tujuan yang kedua adalah siswa dapat mengetahui pengertian dan manfaat poster. Dan tujuan yang ketiga, siswa dapat membuat poster dengan benar. Anak-anak kelas 4 yang soleh dan soleha, sebelum kita membahas materi tentang poster ini lebih lanjut, terlebih dahulu Ustadz akan membacakan yaitu Quran Surat Asyam ayat 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Quran Surat Asyam ayat 8. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini ingin menjelaskan bahwa potensi ketakwaan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya semoga menjadi energi bagi kita semuanya untuk selalu bergerak dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lainnya, sehingga kita pun selalu mengajak kebaikan juga kepada orang lain. Poster itu seperti apa ya? Atau poster itu biasanya ditempel di mana ya? Hampir semua orang pasti pernah melihat poster, termasuk kalian semuanya, insya Allah pernah melihat poster kan? Baik, sedikit pengantar dari Ustadz. Poster banyak digunakan sebagai media iklan, promosi, pengumuman, atau pemberitahuan dalam target yang luas. Poster biasanya dibuat untuk membagikan berbagai informasi. Menyampaikan informasi dari poster ini bisa dilakukan dengan memadukan antara gambar, grafis, dan tulisan.
Isi poster biasanya dibuat seminim mungkin agar pesan utama dari poster tersebut dapat tersampaikan kepada masyarakat secara umum. Baiklah anak-anak kelas 4, kita akan mempelajari lebih lanjut materi poster ini. Yang pertama adalah tentang pengertian atau definisi poster serta tujuan poster. Definisi poster atau pengertian poster adalah teks petunjuk visual berupa gabungan antara tulisan dan gambar. Kemudian, tujuan poster ini adalah untuk memberikan informasi kepada khalayak atau kepada masyarakat secara umum. Anak-anak semuanya, tadi di pengertian atau definisi poster sudah dijelaskan bahwa di dalam isi poster itu harus terdapat tulisan dan juga harus terdapat gambar. Nah, di sini Ustadz contohkan ada salah satu poster, yaitu biasakan membaca walaupun hanya 5 menit saja. Kemudian di bawahnya itu ada gambar-gambar buku. Nah, ini adalah contoh poster yang benar. Jadi yang pertama, poster itu harus terdapat tulisan, kemudian poster juga di dalamnya harus terdapat gambar. Tulisannya harus sebaik mungkin agar mudah diingat, kemudian gambar-gambarnya juga harus bagus sehingga poster yang kita buat akan menarik untuk orang lain membacanya dan mengingatnya. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri poster. Ciri-ciri poster yang pertama adalah poster harus dibuat dengan memadukan antara huruf dan gambar di atas media datar. Jadi ketika anak-anak semuanya membuat poster, itu tentunya tadi harus ada kata-katanya atau ada kalimatnya, kemudian ada gambarnya, dan medianya itu media datar, yaitu di atas kertas dibuatnya atau di atas kain atau di banner. Nah, kemudian ciri-ciri yang kedua poster, isi poster itu harus berupa himbauan atau ajakan. Nah, seperti tadi ya, itu ada poster tentang himbauan atau ajakan agar kita rajin membaca buku, atau isinya poster tersebut agar kita bisa menjaga kebersihan dan kesehatan, misalkan ajakan untuk membuang sampah kepada tempatnya. Itu ciri-ciri poster yang kedua. Kemudian ciri poster yang ketiga adalah bahasa yang digunakan singkat, jelas, dan mudah dipahami. Nah, tentunya kalian sudah paham semua bahwa isi atau bahasa yang digunakan di dalam poster itu singkat, jadi jangan terlalu panjang. Harus singkat, jelas, dan mudah dipahami atau mudah diingat. Kemudian ciri poster yang keempat adalah diberi gambar agar lebih menarik. Nah, tadi sudah Ustadz jelaskan bahwa di dalam poster itu harus disertai gambar. Jadi kalau cuma tulisan saja itu bukan poster. Akan tetapi kalau poster itu harus dilengkapi juga dengan gambar. Tentunya gambarnya harus sebagus mungkin, semenarik mungkin. Nah, kemudian warna, perpaduan warnanya pun harus sebagus mungkin. Kemudian ciri-ciri poster yang kelima adalah poster harus dipasang dengan cara ditempel pada permukaan yang rata, seperti di dinding atau di papan informasi atau di mading. Kalau di sekolah-sekolah itu di mading misalkan. Nah, itu poster itu harus dipasang dengan cara ditempel pada permukaan yang rata atau datar. Kemudian ciri poster yang berikutnya yang keenam adalah poster juga harus ditempel di tempat-tempat keramaian. Agar apa? Tujuannya agar dapat menarik perhatian orang banyak. Agar poster yang dibuat, pesan yang ingin disampaikan, himbauan yang ingin disampaikan itu bisa terbaca oleh banyak orang. Nah, itulah anak-anak semuanya tentang ciri-ciri poster. Kemudian kita masuk kepada syarat-syarat poster. Setelah tadi kita membahas tentang ciri-ciri poster, sekarang kita akan membahas syarat-syarat poster. Syarat-syarat poster yang pertama adalah poster harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
Kemudian syarat yang kedua, poster harus menggunakan kalimat yang sederhana dan mudah diingat. Kemudian syarat yang ketiga, poster harus merupakan gabungan antara tulisan dan gambar. Kemudian syarat poster yang keempat adalah harus bisa menarik perhatian orang banyak. Jadi ketika kita membuat poster atau nanti kalian membuat poster, itu poster yang kalian bikin tersebut harus bisa menarik perhatian orang banyak, yaitu dengan gambarnya yang bagus, kemudian kombinasi warnanya yang menarik, dan juga tulisannya yang mudah diingat. Kemudian syarat-syarat poster yang kelima adalah sesuaikan ukuran poster dengan lokasi yang akan digunakan untuk menempel atau memasang poster. Anak-anak kelas 4 yang soleh dan soleha, cerdas juga berprestasi, Ustadz akan lanjutkan pembahasan poster selanjutnya, yaitu sekarang kita memasuki jenis-jenis poster. Jadi setelah tadi yaitu terkait tentang ciri-ciri poster dan syarat-syarat poster, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis poster. Ada jenis poster apa saja sih? Nah, ini kita akan bahas, yaitu ada 4 ya, ada 4 jenis-jenis poster. Nah, jenis poster yang pertama adalah poster pendidikan. Poster pendidikan itu apa sih? Poster pendidikan adalah poster yang memiliki tujuan untuk mendidik masyarakat. Contohnya tadi seperti tadi, misalkan poster yang isinya himbauan untuk kita agar rajin membaca buku. Bacalah buku dalam sehari walaupun cuma 5 menit saja. Nah, itu termasuk salah satu contoh poster pendidikan. Kemudian poster kegiatan. Yang kedua, jenis poster yang kedua adalah poster kegiatan. Poster kegiatan adalah poster pemberitahuan tentang suatu kegiatan yang akan diselenggarakan. Misalkan yaitu kegiatan 17 Agustus, lomba 17 Agustus. Nah, ini termasuk salah satu poster kegiatan. Kemudian jenis poster yang ketiga adalah poster layanan masyarakat. Poster layanan masyarakat ini adalah poster yang memuat informasi untuk mengedukasi atau mendidik masyarakat. Misalkan contohnya adalah poster tentang protokol kesehatan COVID-19, yaitu gunakan masker setiap hari, kemudian kita harus rajin mencuci tangan, atau himbauan agar kita menjaga jarak. Nah, ini termasuk salah satu contoh poster layanan masyarakat. Kemudian yang keempat adalah jenis poster niaga. Poster niaga itu apa sih? Poster niaga adalah poster untuk menawarkan barang atau jasa. Jadi poster niaga ini lebih cenderungnya yaitu isinya tentang iklan sebuah produk atau barang atau jasa, agar supaya orang lain itu bisa mengetahui atau bisa membeli ya barang atau jasa yang ditawarkan. Itulah anak-anak semuanya 4 jenis-jenis poster. Oke, anak-anak kelas 4 semuanya, berikut Ustadz akan tampilkan contoh-contoh poster. Nah, di slide ini ada 3 contoh poster yang Ustadz tampilkan. Contoh poster yang pertama adalah ada tulisan "Aku gemar membaca, kamu?" Nah, di sini juga ada gambar anak, ada gambar buku, ada gambar pensil juga. Nah, ini menurut kamu, "Aku gemar membaca" ini termasuk jenis poster apa ya? Ya, betul sekali. Ini termasuk jenis poster pendidikan. Kemudian di sini ada contoh poster yang kedua. Nah, di sini ada gambar pohon, ada gambar rumput, ada gambar bumi warnanya hijau, dan juga ada tulisan "Keep the scene clean". Nah, ini jagalah kebersihan tempat ini. Ya, ini menurut kamu termasuk jenis poster apa yo? Iya, betul sekali, ini termasuk jenis poster layanan masyarakat. Kemudian contoh poster yang ketiga, di situ ada gambar orang, tangannya dinaikkan ke atas,
pakai kacamata nih anaknya, kemudian ada gambar-gambar tahapan mencuci tangan dengan baik, bersih dan benar. Kemudian ajakannya atau himbauannya, tulisannya, tangan yang bersih cegah penyebaran virus corona. Ini poster tentang virus corona, mencegah penyebaran virus corona, dan 6 tahapan mencuci tangan yang baik, bersih dan benar. Nah, contoh poster yang ketiga ini, menurut kalian poster jenis apa ya? Betul sekali, ini juga termasuk jenis poster layanan masyarakat. Berikutnya Ustadz akan tampilkan kembali contoh-contoh poster yang lainnya. Ini dia contoh poster berikutnya. Nah, di sini ada gambar Pulau Indonesia, peta Indonesia nih. Kemudian ada tulisan peringatan Sumpah Pemuda. Pemuda bersatu untuk lingkungan yang lebih asri. Kemudian ada tulisan pameran foto. Terus ada tanggal 28 Oktober 2019. Nah, menurut kamu kalau poster ini termasuk jenis poster apa? Ayo, peringatan Sumpah Pemuda. Ya, betul sekali. Ini termasuk poster kegiatan. Nah, kegiatan dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kemudian contoh poster berikutnya, wah, di sini ada chicken tuh, ada minuman, ada kentang goreng, ada burger. Nah, tulisannya makin hemat, makan nikmat. Nah, ini menurut kamu termasuk poster apa yo? Tentunya kalian sudah tahu semua. Ya, betul. Ini termasuk poster niaga ya, yaitu iklan tentang makanan. Harganya 13.000. Nah, ini termasuk poster niaga. Betul sekali. Demikian ayah bunda serta anak-anak kelas 4 pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang poster, dari mulai pengertian, macam-macam poster, kemudian contoh-contoh poster, dan tujuan dibuatnya poster. Semoga kalian semuanya bisa memahaminya dengan baik. Baiklah, untuk selanjutnya anak-anak semuanya, nanti ada tugas yang akan Ustaz sampaikan terkait materi tentang poster ini. Silahkan anak-anak semuanya untuk mengerjakannya dengan teliti, dengan fokus, tidak usah terburu-buru ya, agar nanti hasil dari pekerjaan kalian semuanya bagus dan maksimal. Terima kasih ayah bunda serta anak-anak semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia materi tentang poster ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.